Selamat datang di video ini. Video ini akan membahas lanjutan materi video saya sebelumnya, yaitu adalah entitas anak atau entitas asosiasi. Nah, saya akan jelaskan sedikit dulu pembahasan terkait dengan entitas anak ataupun entitas asosiasi. Baik, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan kombinasi bisnis. Ya, di dalam kombinasi bisnis ini ada pihak yang disebut investor dan juga ada pihak yang disebut investee. Nah, investee ini juga kalau misalnya kita akan lihat itu ada yang disebut dengan entitas anak, ada yang disebut juga sebagai entitas asosiasi. Nah, saya akan bahas dulu terkait dengan entitas anak, ya. Entitas anak ini adalah memang entitas yang dikendalikan oleh entitas lain. Nah, si pengendali ini maka disebut juga sebagai entitas induk, ya. Jadi entitas induk ini mengendalikan satu atau lebih, yaitu disebut ya entitas anak. Nah, entitas induk sendiri bisa dikatakan sebagai entitas induk apabila memang dia memiliki kepemilikan atas entitas anak itu lebih dari 50%. Maka entitas induk ini memiliki kekuasaan untuk mengendalikan entitas anak. Ya, kalau memang dia memiliki kepemilikan di atas 50%. Nah, entitas yang memiliki kurang dari setengah hak suara itu dapat memiliki kekuasaan atas entitas lain melalui pengaturan kontraktual, kemudian bisa juga melalui hak yang timbul dari pengaturan kontraktual, kemudian hak suara potensial, ya bisa juga nanti dengan waran saham, obligasi konversi, atau juga bisa dengan sekuritas dilutif. Nah, untuk entitas asosiasi ya, kalau tadi entitas anak itu kepemilikannya lebih dari 50%. Nah, kalau entitas asosiasi itu adalah entitas yang investor ini memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, maksudnya pengaruh yang signifikan ini seperti apa? Jadi pengaruhnya itu kepemilikannya itu antara 20% sampai dengan 50%. Ya. Jadi pengaruh signifikan ini adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional entitas lain, tetapi tidak mengendalikan kebijakan. Jadi hanya ikut berpartisipasi saja dalam memberikan saran dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasionalnya saja, tapi tidak bisa mengendalikan kebijakan yang berlaku pada entitas tersebut. Nah, jika entitas lain atau entitas memiliki secara langsung ataupun tidak langsung, nanti saya akan berikan contoh dari 20% atau hampir separuh, ya, maka entitas ini dianggap memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi antara 20% sampai dengan 50%. Nah, pengaruh signifikan ini nanti akan dibuktikan dengan cara keterwakilan dalam dewan direksi atau komisaris. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan kebijakan. Lalu adanya transaksi material antara entitas dengan entitas lain. Kemudian adanya pertukaran personel manajerial entitas induk adalah entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas. Jadi ada yang namanya pertukaran personil. Oke, kalau tadi saya gambarkan ya dari entitas anak dan entitas asosiasi, maka untuk entitas anak ya bisa dikatakan dia entitas anak apabila uh, investor itu memiliki kepemilikan atas entitas anak itu antara 50% sampai dengan 100%. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar ini ya, ini ada yang namanya kepemilikan 0 kepemilikan, kemudian kepemilikan 20%, 50% sama 100%. Nah, kalau misalnya dalam gambar yang saya berikan ini bisa dikatakan itu adalah
pengaruh signifikan, maka kepemilikan investor atas investi itu adalah 20% sampai dengan 50%. Maka itu dikatakan sebagai pengaruh yang signifikan. Maka kalau ini pengaruh yang signifikan, maka ini investi adalah entitas asosiasi. Sedangkan apabila investor memiliki kepemilikan antara 50% sampai dengan 100%, maka investor ya itu akan dikatakan sebagai induk. Ya, induk, maka investi akan dikatakan sebagai anak. Nah, untuk kategori signifikan ataupun mengendalikan ini, ya, ini sama-sama merupakan aktif investasi yang aktif. Kalau passive investment ini hanya dari 0 sampai 20%. Ini tidak ada pengaruhnya. Ya, maka hanya 20 sampai 50% ini pengaruhnya signifikan, lalu 50% sampai 100% ini adalah mengendalikan. Nah, yang akan kita bahas dari materi saat ini nanti sampai dengan materi ini selesai, ya sampai dengan materi terakhir kita selesai, itu adalah hanya yang mengendalikan, ya, hanya yang mengendalikan. Tetapi kalau misalnya materi yang 20% sampai 50% ataupun yang kurang dari 20% ini akan dibahas di materi pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Ya, jadi kita fokusnya hanya di mengendalikan saja. Baik, kita akan masuk ke contohnya. Kita lihat handout-nya dulu. Oke, di handout ini sudah ada contohnya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan entitas anak ataupun juga entitas asosiasi. Nah, ini kita perlu tahu untuk nanti menentukan investasi ini hubungannya induk anak atau hubungan asosiasi kah. Mengapa? Nah, ini perlu kita tentukan supaya apakah nanti perlu menyusun yang namanya laporan keuangan konsolidasian atau tidak, ya. Jadi kalau misalnya investasinya ini merupakan investasi pada entitas anak, ya, jadi hubungan induk dan anak, maka perlu disusun laporan keuangan konsolidasian oleh entitas induk. Ya, jadi ini wajib dibuat oleh entitas induk supaya menunjukkan bahwa ini merupakan satu kesatuan entitas, ya. Nah, kalau misalnya hubungan asosiasi ini tidak usah, ya, tidak usah membuat laporan keuangan konsolidasian. Nah, jadi kita perlu tahu dulu hubungannya apakah induk anak ataukah hubungan asosiasi. Baik, kita lihat di dalam handout, ya. Contohnya di sini ada dua situasi, ya, situasi 1 dan situasi 2. Di dalam situasi di sini keduanya ini diberikan pertanyaan. Tentukan persentase kepemilikan dan hubungan X dengan entitas entitas lain, ya, anak atau asosiasi, baik itu pada situasi 1 maupun situasi yang kedua, ya. Perlu kita pahami dulu sebelumnya bahwa kalau disebut sebagai entitas anak, maka kepemilikannya itu di atas 50%, ya, baik itu langsung ataupun tidak langsung. Sedangkan kalau itu merupakan hubungan asosiasi, maka nilainya adalah antara 20% sampai dengan 50%. Maka itu hubungannya adalah asosiasi, ya. Baik, kita lihat dulu di situasi yang pertama, ya. Di situasi pertama di sini X, ya. X ini memiliki hubungan ke PT-Y, ya, yaitu adalah 100%. Kemudian Y ke B itu 50%. Kemudian Y ke Z 50%. Kemudian Y
ke A 60%, kemudian B ke Z 50%. Nah, ini akan kita tentukan hubungannya antara PT-X ke PT-Y, kemudian PT-X ke PT-B, kemudian PT-X ke PT-Z, kemudian PT-X ke PT-A. Ya, apakah nanti ini tergolong sebagai anak ataukah tergolong sebagai hubungan yang asosiasi. Baik, di sini saya akan menggunakan Excel, ya, Excel. Nah, saya akan membuat tabel seperti ini, ya. Jadi hubungan kepemilikan ini X ini yang di bagian atas, ya, hubungan dengan X. Kemudian nanti yang situasi kedua, kita lihat di situasi yang pertama dulu. Bagaimana hubungannya PT-X dengan PT-Y? Tadi jumlah kepemilikannya adalah X ke Y 100%. Berarti untuk kepemilikannya, ya ini di sini kita isi 100%. Maka ini kita kategorikan mengendalikan atau tidak. Ya, karena ini di atas 50%, maka ini mengendalikan. Ya. Ya. Kemudian karena ini mengendalikan, maka ini merupakan anak atau asosiasi. Ya, berarti ini adalah anak. Ya, maka ini hubungan dari PT-X ke PT-Y itu adalah anak. Ya, Y ini adalah sebagai anak. Ya, berarti X adalah sebagai induk. Lalu yang kedua itu adalah PT-Z. Ya, kita lihat dulu di dalam diagramnya, gambarnya. PT-Z ini yang bawah, ya. PT-Z ini bisa melalui dua jalur. Yang pertama itu adalah PT-X ke PT-Y, ya, melalui PT-Y, kemudian PT-Y ke PT-B 50%, PT-B ke PT-Z 50%. Jalur yang kedua itu adalah PT-X, ya, ke PT-Y itu 100%, kemudian PT-Y ke PT-Z ini 50%. Jadi ada dua jalur yang bisa kita tentukan dengan kepemilikan ke PT-Z. Ya, jadi kita buat perhitungannya juga dua, lewat jalur mana? Lewat jalur tengah dan juga jalur yang sebelah kiri. Nah, jalur kiri ini kita hitung dengan cara kepemilikan ke PT-X, PT-Y 100%, kita kalikan dengan PT-Y ke PT-B 50%, lalu kita kalikan lagi dengan kepemilikan atas PT-Z ke PT-B ini 50%. Ya, maka perhitungannya adalah 100% dikali 50%, ya, 100% dikali 50%, dikali 50% lagi. Ya. Lalu jalur yang kedua itu adalah jalur tengah. Jalur tengah itu adalah yang, ya, PT-X ke PT-Z, ya, PT-X ke PT-Y 100% dikalikan dengan PT-Y ke PT-Z itu 50%. Ya, yang pertama tadi ketemunya 100 dikali 50%, dikali 50% lagi ketemunya 25%, ya. Dijumlahkan dengan jalur yang tengah. Ya, jalur yang tengah. Jalur yang tengah itu adalah 100 dikali 50%. Maka ketemunya adalah, ya, berarti ketemunya sama dengan, saya buat di sini ya, 100% dikali 50% dikali 50%. Maka ketemunya adalah 25%. Ya, yang jalur yang sebelah kiri. Kemudian jalur yang kedua itu adalah 100%, ya, dikali dengan 50%. Maka ketemunya adalah 50. Kalau di total, ya,
ini adalah 75%. Tetapi kalau misalnya 75%, ya, jumlahnya adalah 75%, maka ini hubungannya mengendalikan atau tidak? Ya. Walaupun nilainya ini adalah 75%, ya, tetapi ini bukan merupakan anak atau dia tidak bisa mengendalikan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di jalur yang kiri ataupun jalur yang tengah, ya, hubungannya tetap asosiasi. Ya, hubungannya tetap asosiasi karena ya ini 100%, lalu di sini 50%, di sini 50%. Ya. Walaupun X ke Y ini adalah anak, ya, tetapi ketika Y ke B dan B ke Z ini asosiasi, maka ini adalah asosiasi. Ya. Kemudian juga lewat jalur tengah juga sama. Walaupun X ke Y ini 100%, tetapi Y ke Z ini 50%, maka ini juga merupakan asosiasi. Ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat ya secara perhitungan nilai totalnya 75%, ya. Ini 75%, maka secara tidak langsung ya hubungan antara X ke Z itu adalah asosiasi. Ya, maka ini berarti tidak mengendalikan, ya. Maka ini adalah asosiasi. Oke. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah dengan entitas A. Ya, entitas A kita lihat di gambarnya, berarti ini PTX, kemudian ke PTY, lalu PTA. Ya, maka kepemilikannya adalah 100% dikali dengan 60%. Ya, berarti ketemunya adalah 60%. Ya, ketemunya adalah 60%. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini 60% di sini mengendalikan atau tidak? Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, ini nilainya adalah mengendalikan, ya. Kenapa mengendalikan? Ya, walaupun ya 60% ini diperoleh dari ya, 60% ini diperoleh dari 100 dikali 60, tetapi kita lihat hubungan dari masing-masing entitas. Dari masing-masing entitas ini kepemilikannya adalah entitasnya adalah entitas anak. X ke Y berarti Y ini adalah anak, kemudian Y ke A ini adalah anak. Ya, A ini adalah anak. Maka secara tidak langsung ya A ini adalah anak dari entitas X. Ya. Maka di sini mengendalikan biaya dan ini adalah anak. Oke. Lalu yang terakhir untuk situasi yang pertama itu adalah entitas B. Kita lihat di entitas B ya. Entitas B berarti hanya sampai dengan sini ya. Berarti X ke Y 100 dikali dengan 50 Y ke B ya. Maka ini berarti adalah 50%. 50% berarti ini masuk sebagai kategori anak atau entitas? Ya, maka ini masuk sebagai tidak mengendalikan, ya, ini sebagai asosiasi. Oke, untuk situasi pertama, ini mungkin masih agak bingung, ya. Saya akan coba lanjut di situasi yang kedua. Semoga dengan situasi dua ini saudara tidak tambah bingung, ya. Oke, kita lihat di situasi yang kedua. Ya, kita lihat di situasi yang kedua. Di sini ada PTX ya ke Y, kemudian Y ke B, B ke C, B ke Z, kemudian X ke Y, kemudian ada Y ke A. Nah, di sini untuk pertanyaannya masih sama ya, kita akan menentukan apakah ini entitas anak atau entitas asosiasi. Ya, kita lihat dulu
Yang pertama itu adalah dengan entitas Y, ya. Karena ini di atas di atas 50%, maka X ke Y ini hubungannya adalah induk dan anak. Maka X ini akan mengendalikan Y. Ya, maka di sini untuk yang pertama nilainya adalah 60%, dia mengendalikan, ini juga merupakan anak. Lalu yang kedua itu adalah dengan Z. Kita lihat dengan Z itu adalah ya, dia sama seperti yang sebelumnya, ini kebetulan contohnya sama, lewat jalur kiri ya, ataupun lewat jalur yang tengah. Ya, lewat jalur kiri ataupun lewat jalur yang tengah. Nah, di sini kalau saudara perhatikan, yang jalur kiri dulu berarti untuk kepemilikan X ke Z itu adalah 60% dikali 50% lalu dikali dengan 40%. Ya, dikali dengan 40%. Maka ketemu nilainya berapa? Ya, ketemu nilainya yang pertama tadi adalah sama dengan 60% dikali 55% dikali 40%. Maka ketemu 13,20 untuk jalur yang sebelah kiri. Lalu kita hitung jalur yang tengah. Jalur yang tengah itu adalah 60% dikali 60%. Maka ketemu nilainya sebesar ya 60% dikali 60%. 36%. Maka kalau keduanya ini kita total, ya, ini total adalah sebesar, kita total 49,20. Nah, nilai ini kalau saudara perhatikan, ya 49,20 ini merupakan entitas anak ataukah entitas asosiasi. Nilainya di bawah 50%. Ya. Nah, saudara perhatikan dulu alur atau jalurnya. Ya. Kalau saudara perhatikan, ya, walaupun nilai kepemilikan X ke Z itu di bawah 50%, tetapi kalau saudara perhatikan lewat jalur tengah, ya, X ke Z itu entitas Z itu merupakan anak. Ya. X ke Z itu merupakan anak. X ke Y 60%, kemudian Y ke Z ini 60%. Kalau di situasi yang pertama, ya, ini jalur X ke Y, kemudian Y ke Z ini, ya, Y X ke Y itu adalah 100, Y ke Z ini asosiasi. Maka yang kita tentukan adalah dia berarti X ke Z ini adalah asosiasi. Jadi hubungannya antara X ke Y, Y ke Z ini harus sama-sama ya anak. Maka kalau kita lihat di situasi yang kedua, di sini di atas 60%, di atas 50%, lalu Y ke Z ini di atas 50%, maka lewat jalur tengah inilah ya bisa dikatakan bahwa kepemilikan X ke Z itu adalah anak. Ya, walaupun dari sisi kiri itu tidak anak ya karena ada entitas yang 40% ini. Ya. Maka untuk X ke Z itu adalah ya dia mengendalikan, lalu ini adalah anak. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ke entitas yang A. Kita lihat di gambarnya dulu. Entitas A berarti yang ini. Ya, entitas A. Maka kalau saudara perhatikan X ke Y 60% dikali Y yang ke Z, ke A itu 50%.
maka ketemu nilainya adalah 30%, ya. Tetapi kita lihat di sini anak, tetapi Y ke A itu asosiasi. Maka ini hubungannya adalah, ya, ini 30%, berarti ini tidak mengendalikan. Ini merupakan asosiasi. Oke, yang terakhir, yang B. Nah, kita lihat di gambarnya dulu. Yang B yang ini, ya, berarti X itu adalah X ke Y itu 60%, kemudian Y ke B itu 55%. Maka ketemu nilainya berapa? 60 dikali 55. Ya, ketemunya adalah 33%. Ya, ini kalau secara perhitungan, ya, berarti 33% ini adalah asosiasi. Tetapi kita lihat jalurnya. Ketika X ke Y itu adalah anak karena di atas 50%, Y ke B ini juga di atas 50%. Maka hubungan antara X ke B secara tidak langsung ini adalah anak. Maka untuk kepemilikan tadi 33%, ini mengendalikan, lalu untuk ini jenisnya adalah anak. Baik, untuk situasi yang kedua, jika ada yang masih bingung, ya, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Baik, untuk yang selanjutnya sebenarnya saya akan masuk ke materi aplikasi metode akuisisi. Nah, tapi sebelum saya masuk ke metode akuisisinya dulu, ya, saya akan masuk dulu ke pencatatan investasi supaya nanti ketika saudara masuk ke metode akuisisi, ya, saudara sudah sedikit mendapatkan gambaran bagaimana melakukan pencatatan investasi. Ya. Nah, pada pencatatan investasi, ya, pada entitas anak itu dapat menggunakan metode ekuitas atau equity method atau dengan metode cost atau cost method. Nah, ini ada dua ya. Jadi ada metode ekuitas, ada metode nilai wajar atau metode cost. Nah, dulu ya standar yang lama, ya pada standar yang lama itu menggunakan metode ekuitas, ya. Jadi metode ekuitas itu dulu menggunakan di standar yang lama itu untuk yang kepemilikan di atas 50% di standar yang lama. Tetapi kalau untuk standar yang baru, ya itu kita menggunakan metode cost, ya. Bersupaya apa? Karena dalam metode cost ini agar metode yang digunakan itu nanti bisa mempermudah pelaporan konsolidasian. Nah, pada metode ekuitas, ya itu nanti akan digunakan pada investasi yang kepemilikannya antara 20 sampai 50%. Sedangkan untuk kepemilikan lebih dari 50% itu nanti akan menggunakan metode cost. Ya, jadi kalau yang 20 sampai 50 itu nanti menggunakan metode equity atau ekuitas, tetapi kalau untuk yang lebih dari 50% nanti menggunakan metode cost. Nah, perbedaannya di mana ya? Perbedaannya di mana? Kalau dengan menggunakan metode ekuitas, ya, kalau dengan menggunakan metode ekuitas, investasi itu nanti akan dicatat pada sebesar biaya perolehannya, ya. Jadi investasi itu dicatat sebesar biaya perolehannya. Sedangkan pada metode cost, ya, metode cost itu juga sama. Nanti investasi itu juga akan dicatat sebesar biaya perolehan. Jadi saat memperoleh investasi itu akan dicatat sebesar biaya perolehan.
Lalu yang kedua itu adalah berkaitan dengan laba entitas. Nah, di metode ekuitas ya, laba entitas ini diakui sebagai pendapatan ya. Jadi apabila anak itu mengakui laba, maka oleh induk akan diakui sebagai pendapatan ya, akan diakui sebagai pendapatan. Itu kalau menggunakan metode ekuitas. Tetapi kalau dengan metode cost ya, laba entitas anak itu tidak diakui. Lalu yang ketiga, ini berkaitan dengan dividen ya. Kalau dengan metode ekuitas, dividen itu akan mengurangi saldo investasi ya. Jadi apabila dibagikan dividen, maka akan mengurangi saldo investasi. Tetapi apabila dengan metode cost, dividen yang diterima akan diakui sebagai pendapatan. Ya, jadi tidak akan berpengaruh pada investasi. Kalau itu berpengaruh pada investasi, maka itu berarti pencatatannya menggunakan metode ekuitas. Ya, oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya saudara juga perhatikan, karena ini kebetulan di semester ini saudara juga mengambil bersamaan dengan mata kuliah AKM 2 ya. Nanti di AKM 2 ini setelah MIT, saudara akan belajar ini ya. Tapi untuk kepemilikan yang kurang dari 20% dengan 20 sampai 50%. Lalu di AKL itu nanti akan dibahas yang di atas 50% ya. Nah, nanti di AKM saudara juga akan ketemu nih dengan materi ini, pencatatan investasi ya. Baik, untuk contoh kita lihat di handout ya. Pada tanggal 1 Januari 2018, PT Perdana membeli secara tunai 50.000 lembar saham biasa dari 100.000 lembar saham biasa beredar PT Semangat seharga 5.000 per lembar. Harga tersebut sesuai dengan nilai buku dan nilai wajar aset bersih PT Semangat. Pada tanggal 25 Desember diumumkan PT Semangat dividen ya, kas sebesar 5 juta. Laba bersih yang diperoleh PT Semangat itu adalah 10 juta. Kemudian PT Semangat membayar dividen kas sebesar 5 juta. Nah, di sini saudara diminta membuat jurnal baik itu menggunakan metode ekuitas maupun dengan metode cost pada pembukuan PT Perdana, yaitu pada transaksi yang pertama, yaitu adalah investasi 1 Januari, lalu yang kedua saat pengumuman dividen, lalu yang ketiga saat pengakuan pendapatan di akhir periode, yang keempat saat pembayaran dividen. Baik, kita lihat perbedaan dari kedua metode yang akan kita gunakan. Ya. Yang pertama dulu metode ekuitas ya, metode ekuitas saat perolehan saham tanggal 1 Januari 2018 ya, tadi nilainya adalah ya 1 Januari 2018 dibeli secara tunai 50.000 ya. 50.000 dikali 5.000 ya. Maka ketemu nilainya adalah 50.000 dikali 5.000 ketemu 250 juta. Jurnalnya adalah debitnya investasi di PT Semangat, ya PTS. Lalu kreditnya adalah kas. Ya, kreditnya adalah kas. Lalu kalau misalnya dengan menggunakan metode cost, bagaimana? Tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa saat perolehan investasi nilainya adalah sebesar biaya perolehan sama, maka ini debit dan kreditnya sama. Ya, debitnya investasi di PTS, kreditnya adalah kas. Lalu yang kedua adalah pengumuman dividen. Ya, saat pengumuman dividen, sebelumnya saya sampaikan bahwa jika ada pengumuman dividen, jika ada dividen dibagikan, maka kalau dengan menggunakan metode ekuitas, dia akan mengurangi saldo investasi. Ya, jadi saldo investasi pada PTS
yang kita catat sebelumnya ini akan berkurang. Ya, maka saat pengumuman dividen, tadi dividen dibagikan sebesar akan diumumkan sebesar 5 juta. Maka debitnya itu adalah piutang dividen karena baru diumumkan. Ya, sebesar 2.500.000, diumumkannya 5 juta tapi kita hanya memiliki 50.000 berarti separuhnya. Ya. Kemudian kreditnya adalah karena ini menggunakan metode ekuitas, kalau ada dividen yang diumumkan atau dibagikan, maka nilainya ya kreditnya itu adalah sebesar investasi berkurang sebesar 2.500.000. Ya, sebesar 2.500.000. Kemudian kalau yang ada di PTS, ya PTS, di sini debitnya sama, ya karena belum diterima, ya. Tetapi di sini diakui sebagai pendapatan, ya. Diakui sebagai pendapatan 2.500.000. Lalu selanjutnya yaitu saat PTS ini melaporkan adanya laba, ya laba sebesar 10 juta. Laba sebesar 10 juta, maka ya laba sebesar 10 juta ini kalau dia menggunakan metode ekuitas, maka laba ini akan menambah investasi. Maka kalau nanti rugi berarti akan mengurangi investasi. Ya, berarti kalau laba debitnya adalah investasi sebesar ya 50.000 lembar dibagi 100 dikali 10 juta, berarti 5 juta. Ya. Kreditnya adalah pendapatan investasi atau pendapatan dari PTS juga boleh. Ya, pendapatan investasi. Lalu bagaimana kalau dengan metode cost? Kalau dengan metode cost itu tidak ada jurnalnya. Ya. Karena apa? Di sini nilai buku itu sama dengan nilai wajar. Ya. Jika ada perbedaan, jadi kalau misalnya di metode cost ini hanya dilihat apabila nilai buku ini harus sama dengan nilai wajar. Jadi di akhir periode kalau menggunakan metode cost ini hanya penyesuaian nilai wajar investasinya saja. Tetapi kalau metode ekuitas ini yang kita catat adalah pelaporan laba. Jadi saat pelaporan laba ini di metode cost itu tidak ada jurnalnya. Ya, tidak ada jurnal. Tetapi nanti kalau ada informasi tambahan bahwa investasinya itu nilainya berubah, ya, jadi mengikuti nilai wajarnya, barulah nanti ada pencatatan terkait dengan penyesuaian nilai wajar. Ya. Oke. Kemudian saat pembayaran dividen, ya, saat pembayaran dividen, ya karena ini bayar dividen sama, berarti debitnya kita nerima kas, ya, kreditnya adalah piutang dividen, maaf. Ini sama, ya. Oke. Ini untuk pencatatan dengan metode ekuitas dan juga dengan metode cost. Ya. Nah, ini awal nanti ini akan saya bahas untuk masuk ke metode akuisisi. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, komen di bawah ya. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.